Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin review satu buah grinder yang cukup bertahan ya. Lama banget nih grindernya. Ya, orang tetap padahal udah lama, tapi masih menjadi favorit dan juga diandalkan di kebutuhan cafe kalian. Ya, jadi grinder apa itu kita lihat sama-sama. Nah, di depan saya nggak salah lagi kalau ini grinder yang paling laris ya. Sudah mungkin umurnya udah nggak muda lagi ya. Udah hampir 10 tahun ya. Tapi grinder ini selalu diminati orang ya. Selain harganya, mungkin fungsinya dan durabilitasnya itu menjadi daya tarik untuk grinder ini. Iya, ini grindernya. Ya, selama menuju 10 tahun ini ya, grinder ini cuma melakukan perubahan pada kalibratornya ya, kalibrasinya ya, seperti ini. Ya, pastikan kalau kalian dapat yang versi seperti ini itu biasanya kayaknya terakhir tuh di 2022 ya. Nah, ini 2002 ke atas dia semua udah seperti ini. Ya, kalian denger ya. Dia ada suara seperti itu, dan juga kenapa daya tarik ini grinder ini masih sangat laku ya, ini. Bodinya besi ya. Terus dia udah digital. Ini yang paling orang suka ya, selain harganya nggak gitu mahal. Nah, kalian sudah dapat bodi besi, sudah ada digitalnya, pisaunya juga bagus ya. Mataburnya 60 mm dan juga sudah dapat bur. Bahannya seperti ini ya. Ini contohnya aja. Nah, ini contohnya untuk ini bur N900 ya, yang 64 mm ya, beda. Cuma bahannya tuh sama seperti ini. Dan juga hoppernya. Oh ya, untuk 2022 ke atas tuh hoppernya tuh udah ada kuping. Udah ada topi maksud aku, sorry. Nah, ada topi. Dulu belum ada seperti ini sih. Dia nggak ada dulu. Ya. Nah, untuk wattnya sendiri tuh di 200 watt ya. Nah, ini model barunya saya lihat dulu di dalamnya. Katanya sih sudah ada improvisasi ya, supaya yang zaman dulu itu kata orang suka clamping kalau digiling halus. Ya, katanya dari pabrik sudah mengupgrade ini dan udah mengatasi masalah ini. Ya, jadi ini cuma ada tombol on off. Ya, nggak ada. Ini untuk kapasitas hoppernya sendiri itu di 500 gram ya. Nah, untuk berat keseluruhan kotak dengan bodi itu di 6 kilo ya, 6 kilogram. Nah, ini untuk tipenya ya, wattnya 200. Ya, ini pembuatannya ya, kalian bisa lihat dari bawah ini, kalian bisa lihat nih tahun produksinya itu di 2024 ya, ini yang terbaru. Ya, kalian lihat ya, ini dicentangnya 2024 ya. Oke, ini di bulan 2 ya, barangnya masih baru banget ini. Ini 2024 ya. Nah, cara bukanya juga sama seperti grinder-grinder yang lainnya ya. Ini dipencet pentilnya, jangan sampai hilang. Ya, ini pentilnya jangan sampai hilang. Ini tinggal diputar-putar aja nih, nanti ketika buka. Oke, nah ini udah dibuka. Ya, jadi kalau kalian misalkan habis membeli grinder, jangan pernah berpikir barang ini bekas atau enggak. Karena setiap pabrik ya, sebelum kita dikirimkan kepada customer, ini pabrik pun sudah mengetesnya terlebih dahulu ya, memastikan apakah bubuk kopi itu sudah tergiling dengan sempurna atau belum ya. Nah, kalau kalian seperti ini barang baru ya. Tetap memang QC-nya mereka itu ada kopi ya. Nah, ini dari sini kopinya bisa halus. Nah, dia biasa menandakan biasa gilingnya nggak banyak ya. Nah, biasa menandakan grinder ini sudah berfungsi secara bagus atau belum ya, sukses atau enggak. Nah, ini bur yang digunakan 60 mm ya. Nah, ini dalamnya tuh seperti ini. Oke. Ya, ini jangan sampai hilang ya. Ini pentil ini ya. Oke, sekarang kita pasang lagi. Untuk pasangnya itu seperti biasa, untuk grinder seperti ini tuh kalian cari di angka 10-nya nih. Nah, ini 10 ya. Pas di pentil ini ya. Nah, kita putar aja deh. Oke, belum masuk ya. Kita coba dulu lagi. Kalau belum masuk,
Bentar ya, tangan agak lengket. Gemuknya lengket banget di tangan. Oke, nah ini udah masuk ya. Tadi gemuknya lengket banget. Gemuk dari pabrik ya, itu ya. Nah ini dipasang. Patokannya 10, nih pentil hitamnya harus ditekan ya. Kalau nggak ditekan dia nggak bakal bisa muter. Nah, jadi jangan pernah kehilangan mur ini ya. Per ini, yang pentil hitam ini penting sekali fungsinya. Kita putar terus sampai ada suara krik, 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 krik. Ya, ini belum ya. Nah, ini kalian dengar suaranya. Kalau udah ada suara seperti ini, dia sudah mulai mendekati dasar ya. Kalau belum dengar suara seperti itu, berarti dartnya masih belum sampai dasar. Jadi gilingan kalian nggak bakal bisa halus. Cukup makan tenaga ya ini ya, capek ya. Oke, kayaknya udah. Oke. Ya, seperti itu untuk cara buka dan pasangnya ya. Jadi kenapa grinder ini seperti saya bilang, ini untuk plusnya dulu ya. Harganya sekarang di 2 jutaan ya. Yang termurah di 1,9-an, paling mahal di 2,7 juga ada ya. Jadi apa sih perbedaan harga itu? Sebenarnya sama aja ya, kembali ke garansi distributor masing-masing. Ya, kelebihannya dari grinder ini adalah pisaunya ya 60 mm, kalian sudah dapat bahan steel yang cukup awet ya untuk burnya. Jarang banget tumpul selama ini ya, karena bahannya itu bisa dipakai bertahun-tahun tergantung jumlah penggunaan kalian ya. Nah itu kedua ya, ini udah ada tampilan, ini ada tampilan suhu, ini ada tampilan display ya. Kalian juga bisa atur untuk single double-nya ya. Kalau kalian lihat ya di sini ya. Nah ini bisa disetting single double-nya lengkap, dan juga ini tombol manualnya. Ya, untuk gilingan bisa difungsikan banyak sekali ya. Ini kalian dibagi golongan espresso, mau manual pun, ini untuk semua jenis gilingan dia bisa dipakai. Nah, kalian juga diberitahu di sini ya, blade contact ya. Kalau kalian giling di arah satu ini, pisau udah bergesekan, itu sangat bahaya, menyebabkan dinamo bisa rusak, pisau juga cepat tumpul. Ya, untuk warnanya sendiri ini yang di depan saya adalah warna hitam ya, ini hitam glossy. Dia ada 3 warna ya, silver, hitam glossy, dan juga warna merah. Ya, warna favorit tetap warna hitam karena netral ya. Jadi begitu. Sama yang lain ya, untuk yang kelebihan ketiga, dia hoppernya juga 500 gram ya, dengan harga 2 jutaan kalian sudah dapat grinder ini ya. Untuk berat dimensi 6 kg lebih ya. Untuk tingginya juga lumayan ya, sekitar, kalau kalian lihat nih, sekitar 40-an cm dengan hopper ya. Ini 40-an cm. Jadi grinder ini sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan cafe kalian, ataupun di rumah juga bisa sangat bandel juga ya mesin ini. Jadi untuk kekurangan sih menurut saya, untuk kekurangannya dia ini aja ya paling ya, karena dia udah lama, dia belum ada inovasi lagi yang lain ya. Misalkan ya mungkin tampilannya dibuat lebih warna atau seperti apa menurut saya ya, karena udah cukup lama ya. Tapi meskipun itu tetap masih orang jadi pilihan ya. Ya kalau bisa untuk ke depannya mungkin mereka nih upgrade di tombol ini aja sih ya, ketampilannya biar lebih mewah, dan juga mungkin burnya mungkin bisa dibesarkan ya. Itu karena burnya 60 meter. Nah mungkin juga bisa apakah nanti akan ke depannya dia bakal dibuat titanium ya, kemungkinan sih bakal ada titaniumnya menurut saya ya. Sama kemungkinan menurut aku, nah ini kan tombolnya cuma ada 2 ya, on off doang ya. Harusnya mungkin kedepannya dia ada tombol lagi di sini ya, kekurangan saya. Jadi nggak perlu dari display ini, kalau kita mau langsung portafilter ada tombol sini lebih bagus ya. Ini untuk grinder ini dia belum ada. Jadi itu aja ya, harganya sih sangat-sangat bersahabat sekali ya. Beneran grinder ini sangat awet sekali. Aku jarang menemukan kerusakan sih. Biasanya paling sering rusak itu dinamonya, itu pun jarang ya. Dinamonya dirusak karena itu biasanya mereka gilingnya banyak. Dan juga biasanya mereka listriknya itu nggak stabil ya. Biasanya nggak kena dinamonya ya, kena elektroniknya. Elektroniknya di bagian bawah sini ya. Nah ini di sini juga ada elektronik bagian display. Jadi dinamo tuh jarang banget rusak biasanya karena udah macet. Nah kalian masih paksa jalan, nah itu biasanya dinamo itu kebakar. Jadi bagaimana, itu kesimpulan dari saya, pengalaman saya pakai udah hampir umur 10 tahun ini, yaitu yang saya dengar dari konsumen, ya dari pengalaman pribadi, ya seperti itu aja ya, tidak ada kerusakan yang aneh-aneh selama kita rajin membersihkan dan juga sesuai dengan kebutuhan aja. Oh ya, sama ini nih kelemahannya satu. Kalau kalian
udah lama nggak dibersihkan. Nah, ini kalian pasang lagi itu harus hati-hati. Kebanyakan ada orang pasang langsung masuk aja. Nah, ketika diangkat dia macet. Nah, biasanya dartnya itu udah kemakan karena pasangnya mungkin miring ya, ataupun keset masih dipaksa turun ke bawah. Ini yang paling pantang ya, yang paling saya selalu ingatkan kepada kalian. Untuk pasang ini harus pastikan dart itu bersih dan juga kalian olesi supaya agar licin ya. Kalau keset juga susah banget masuknya. Ya pastikan diolesin gemuk atau apapun itu yang agak licin ya, supaya masuk ke dalamnya lebih gampang lagi. Jadi itu aja kesimpulan saya. Semoga apa yang saya buat video ini bermanfaat bagi kalian, share bagi kalian ke pengguna untuk grinder ini ya, supaya tahu apa yang harus dihindari agar tidak terjadi di kemudian hari ya. Ini yang paling sering ya. Terima kasih.